Pertama-tama, Bunda siapkan tahu kulit atau di sini disebut tahu pong. Ini saya beli di pasar, harganya Rp300 per buahnya. Tahu ini sudah saya cuci bersih dan salah satu sisinya saya gunting seperti ini untuk nanti kita memasukkan isinya. Dan untuk satu resep ini, Bunda memerlukan sekitar 80 buah tahu pong seperti ini. Jika sudah, ini tahunya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga cabai merah keriting sebanyak 100 gram. Ini saya menggunakan agak banyak ya Bun ya, karena di tempat saya cabai lagi murah-murahnya. 1 kilonya cuma Rp20.000. Tapi kalau misalnya di tempat Bunda harganya lagi mahal, ini cabainya boleh di skip ya, atau boleh juga diganti dengan cabai bubuk. Cabai ini saya iris tipis seperti ini, dan jika sudah, cabainya ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga makaroni. Ini makaroni yang rebus ya Bun ya, yang biasa untuk sop itu. Ini saya beli di pasar, harganya Rp5.000 per 250 gram. Dan untuk satu resep ini hanya terpakai 100 gram aja. Makaroni ini akan saya lunakkan dengan cara direbus. Bunda juga boleh menyiramnya ya dengan air mendidih ataupun air dingin, tapi biar lebih cepat ini akan saya rebus aja. Nah, ini airnya udah mendidih, ini bisa langsung kita masukkan aja makaroninya. Dan jangan lupa tambahkan juga sedikit minyak sayur, sekitar setengah sendok makan, agar nanti makaroninya tidak saling menggumpal. Nah, ini punya saya udah lunak ya. Ini makaroninya akan saya tiriskan. Jika sudah, makaroninya ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 4 batang daun bawang. Ini yang ukuran agak besar ya Bun ya. Ini sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis. Nah, ini sudah selesai ya. Ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 5 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah. Ini juga sudah saya cuci bersih ya, dan akan saya giling halus. Nah, seperti ini udah halus ya. Ini bawang merah dan bawang putihnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga ikan giling sebanyak 400 gram. Ini adalah ikan ekor kuning ya. Bunda boleh menggunakan jenis ikan yang lain. Ini saya beli di pasar sudah digiling halus seperti ini. Harganya Rp20.000 per 500 gram. Bunda boleh menggunakan jenis ikan yang lain ya, tapi pastikan gunakan aja jenis ikan yang harganya ekonomis. Menurut saya, ikan ekor kuning ini sudah cukup enak rasanya dan warnanya juga putih ya, dibandingkan jika kita membeli ikan yang agak mahal seperti ikan tenggiri giling. Karena ini kita untuk jualan yang murah meriah aja ya. Kemudian siapkan wadah bersih yang agak besar dan masukkan tepung terigu sebanyak 250 gram, serta tepung sagu sebanyak 400 gram. Kemudian ini kita siram dengan air dingin biasa ya Bun ya, bukan air hangat ataupun air mendidih. Ini cuman air suhu ruang aja sebanyak 600 ml. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Ini kita aduk sampai tidak ada yang menggerindil ataupun yang mengendap di bagian bawah. Karena biasanya tepung sagu itu kan akan lengket dan mengendap di bagian bawah ya kalau dicampur dengan air seperti ini. Oh ya, untuk tepung terigunya, ini saya gunakan tepung terigu curah biasa aja yang 1 kilonya Rp10.000. Dan untuk tepung sagunya, ini boleh Bunda ganti dengan tepung tapioka ya. Tapi kalau untuk jualan, saran saya gunakan aja yang lebih ekonomis ya. Jika di tempat saya, tepung sagu curah itu lebih murah dibandingkan dengan tepung tapioka. Harga tepung sagu curah di tempat saya hanya sekitar Rp11.500. Nah, ini sudah tercampur rata. Kemudian tambahkan 2 butir telur. Di sini saya menggunakan telur yang ukuran kecil aja. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Jika sudah rata, kemudian masukkan ikan giling sebanyak 400 gram. Kemudian ini kita aduk lagi ya sampai rata. Jika sudah rata, kemudian masukkan minyak sayur sebanyak 125 ml. Gunakan minyak sayur yang kualitas bagus ya Bun ya, jangan gunakan yang bekas menggoreng. Kemudian ini kita aduk sampai rata dan pastikan minyaknya ini benar-benar tercampur rata dengan adonan. Dan ciri-ciri minyaknya ini sudah tercampur rata dengan adonan, minyaknya ini nggak ada lagi yang mengambang di permukaan. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini minyaknya udah nggak kelihatan lagi di permukaannya. Ini udah rata. Kemudian masukkan 1,5 sendok makan datar garam. Juga masukkan kaldu bubuk 2 saset. Di sini saya menggunakan yang rasa daging sapi ya. Juga masukkan lada bubuk 1 saset. Kemudian ini kita aduk rata lagi. Jangan lupa masukkan juga 5 siung bawang merah dan 5 siung bawang putih yang tadi sudah kita giling halus.
Oh ya, masukkan juga cabai merah yang tadi sudah kita iris tipis, serta daun bawang yang juga tadi sudah kita iris tipis. Nah, ini kita campur ya, dan kita aduk sampai rata. Nah, terakhir masukkan makaroni yang tadi sudah kita lunakan. Nah, ini kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Jika sudah rata, ini sudah siap untuk kita jadikan sebagai isian. Ini seperti adonan siomay ikan ya bun ya, tapi ini memang agak lebih cair. Untuk rasanya ini mirip banget dengan siomay ikan. Ini enak banget. Karena ini isinya banyak banget dan pasti menghabiskannya membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan adonan yang berbahan ikan seperti ini tidak boleh diletakkan di suhu ruang terlalu lama. Jadi ini akan saya ambil sedikit aja dulu ya, dan sisanya akan saya simpan di dalam kulkas. Saya akan membuatnya secara bertahap. Kemudian ambil satu buah tahu yang salah satu ujungnya sudah kita gunting. Kemudian masukkan adonan siomay ke dalamnya. Ini kita masukkan sampai penuh ya bun ya. Dan ini sudah saya timbang, berat isiannya sekitar 30 gram. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya bun ya cara membuatnya? Ambil satu buah tahu yang salah satu sisinya sudah digunting. Kemudian ini kita masukkan adonan siomay sampai penuh. Jika bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini bisa menghasilkan 80 tahu isi siomay ikan seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Jika sudah diisi semua, ini akan langsung kita kukus ya bun ya. Ini kita letakkan di dalam sarangan kukusan rapat-rapat seperti ini nggak apa-apa. Dan pastikan ini posisinya berdiri ya bun ya, agar isinya nggak tumpah. Nah, ini kita kukus menggunakan api sedang kurang lebih sekitar 20 menitan atau sampai siomay ikannya ini matang. Nah, ini punya saya yang udah dikukus dan sudah matang. Ini sudah saya dinginkan. Jika sudah seperti ini bisa bunda stok ya bun ya. Jadi kalau misalnya bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah dan dijual ataupun digoreng keesokan harinya. Tapi punya saya kali ini akan langsung saya goreng aja ya. Oh ya, sebelumnya kita siapkan adonan pencelupnya dulu ya. Untuk larutan pelapisnya mudah, saya hanya menggunakan 4 sendok makan tepung terigu yang ditambahkan sedikit garam atau boleh juga kaldu bubuk agar lebih gurih. Kemudian ini saya larutkan dengan secukupnya air sampai didapat kekentalan yang sedang. Jika bunda ingin hasil yang lebih kriuk, bunda boleh menambahkan sedikit tepung maizena ya. Tapi di sini saya nggak pakai, saya pakai terigu seperti ini aja. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini udah siap untuk kita jadikan sebagai larutan pencelup atau pelapis. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan. Ini minyaknya kita panaskan menggunakan api sedang. Dan jika sudah panas, ini tahunya bisa kita celupkan dulu ke adonan pencelup sampai rata. Kemudian langsung kita goreng. Ini kita goreng menggunakan api sedang aja sampai tepung terigunya ini menjadi crispy dan kriuk, serta berwarna agak kecoklatan dan matang. Gorengnya nggak usah lama-lama ya bun ya, karena kan kita hanya mematahkan tepung terigunya aja, sedangkan tahu dan siomaynya ini udah matang. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, ini punya saya udah matang ya. Ini dua sisinya sudah berwarna kecoklatan. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini punya saya yang udah matang. Ini terlihat sangat menarik dan menggoda selera. Ini kelihatan kriuk crispy dan dari menggorengnya tadi aja udah tercium wangi ikan yang gurih dan sedap banget. Selain dijual satuan, ini juga bisa bunda kemas ya menggunakan plastik mika seperti ini. Ini punya saya plastik mika yang ukuran 7 x 14 cm. Ini bisa diisi 4 buah ya, dan boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Jika menggunakan plastik mika dan saus sambal saset seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau ini juga bisa bunda kemas satuan ya, misalnya untuk snack box. Ini bisa bunda kemas menggunakan plastik OPP seperti ini. Ini punya saya ukuran 9 x 9 cm. Dan saya juga menambahkan stiker thank you seperti ini. Jika dikemas menggunakan plastik OPP dan stiker thank you seperti ini, terlihat semakin menarik dan elegan. Dan tentunya akan menaikkan nilai jualnya. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, bagian luarnya kriuk crispy, berpadu dengan lembutnya siomay ikan yang ada di dalam. Ini siomay ikannya enak banget, gurih, sedap, ikannya sangat terasa. Ini pokoknya enak banget. Terasa ada pedas-pedasnya dari cabenya. Apalagi dimakan menggunakan saus sambal seperti ini, semakin menambah cita rasa lezatnya.
Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp62.050, menghasilkan 80 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp775. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya, dengan harga mulai dari 1.500-an sampai 2.000-an aja. Atau kalau dijual 5.000 isi 4 juga masih untung ya Bun ya. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya Bun ya, hanya hitungan kotornya aja. Silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.